berisi kapas, kemudian obat-obatan, alkohol swab, bengkok, handscoon, pad, dan perlak. Nah, ini di sini kita udah masukin obat di dalam sini, teman-teman. Kita sudah masukkan obatnya. Jadi setelah itu kita cuci tangan lagi, lalu kita akan posisikan pasien. Nah, di sini karena cuma ada tangannya aja ya, karena kita pakai Phantom, anggap sudah diposisikan. Nah, kita ambil di deltoid. Nah, kita posisikan, tengok di mana akan kita ambil, kita tengok massa ototnya, apakah mencukupi untuk melakukan injeksi di sini. Lalu setelah itu kita pasang handscoon. Handscoonnya udah terpasang. Lalu kita akan menginjeksikan. Sebelum itu kita desinfeksi dulu area yang direncanakan untuk penusukan. Nah, kita desinfeksi, kita akan ambil di sini dengan diameter 5 cm seperti biasa. Lalu kita ambil obatnya, kita buka penutupnya, kita cubit ya. Di sini kita cubit atau bisa juga kita regangkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita cubit saja, kita cubit areanya, lalu kita masukkan atau tusukkan pad yang berisi obat dengan sudut itu 90 derajat dengan cara memegang seperti megang pena seperti ini, teman-teman. Kita tusuk, cet dengan cepat. Nah, lalu setelah ditusuk dengan tangan yang tidak dominan, kita akan aspirasi. Kita tengok di sini apakah ada darah yang masuk. Nah, kalau tidak ada darah yang masuk, pelan-pelan kita suntikkan obatnya. Kita suntikkan obatnya pelan-pelan sampai cairannya habis. Setelah habis, kita cabut perlahan dengan menahan di bekas penusukan. Kita cabut perlahan seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, selesai, kita buang spadnya ke safety box. Kita buang spadnya ke safety box. Nah, setelah kita buang ke safety box, kita tengok respon pasien. Kita bereskan semua alat-alat kita lepas handscoon, kita bereskan alat-alat, lalu kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti kita dokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Kita ambil alat, kita cuci tangan dulu, kita ambil alat, bawa dekat pasien, lalu kita identifikasi lagi pasien, lalu kita akan memilih lokasi penusukan. Nah, kita pilih lokasi penusukannya, kita pilih di area sini yang sedikit pembuluh darahnya ya, area sini. Karena injeksi intrakutan itu kita cuman memasukkan ke dermisnya saja, tidak terkena kapilernya. Baiklah, setelah kita pastikan di mana kita akan injeksi, kita pasang handscoon. Nah, ini handscoon kita sudah terpasang. Handscoon sudah terpasang, kita akan memasukkan obat. Setelah kita pastikan tempatnya, kita akan bersihkan atau desinfeksi area untuk penusukan, area penusukannya. Nah, kita ambil sebelah sini, kita desinfeksi berlawanan arah jarum jam dengan melingkar dengan ukuran diameter desinfeksinya itu sekitar 5 cm. Nah, setelah itu kita ambil obat yang telah kita sediakan. Kita cuman dari 10 cc ini kita cuman ambil 0,1 saja untuk tes, kita cuman perlu sedikit. Kita akan memasukkan atau melakukan tindakan IC. Nah, kita komunikasikan dulu ke pasiennya ya, karena IC ini biasanya akan perih. Kita bilang ini akan sedikit perih Bu. Nah, sesuai dengan bahasa teman masing-masing. Di sini sudutnya yang kita gunakan adalah 15 derajat. Nah, kita pilih daerah yang tidak ada perifernya, kita menghadap pasien. Oke, cuman sampai dermis saja teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan obatnya. Nah, ini akan sedikit perih, jadi komunikasikan pada pasiennya. Nah, ini karena pada Phantom dia tidak nampak efeknya. Kalau pada pasien nanti akan ada gelembung kecil seperti bula di situ. Nah, itu tandanya bahwa kita sudah berhasil melakukan IC. Kalau sudah, kita tarik pelan-pelan, jangan ditekan pada daerah bulanya ya teman-teman ya. Kita cabut pelan-pelan. Nah, setelah itu kita buang spad kita beserta jarumnya ke safety box. Oke, setelah kita buang ke safety box, setelah tindakan kita selesai, kita buka sarung tangan. Buka sarung tangan. Kita bereskan semua peralatan kita sambil terus berkomunikasi dengan pasien ya teman-teman. Nah, kita bereskan peralatan. Jangan lupa cuci tangan, dan setelah cuci tangan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Desinfeksi daerah penyuntikannya memakai alkohol swab seperti biasa kita lakukan dengan
melingkar dengan diameter 5 cm berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kita disinfeksi, kita akan melakukan injeksi. Di sini memang spatnya ada spat 3 cc, tapi jarumnya kita ganti ya teman-teman ya, jarum khusus untuk kita melakukan SC, bukan pada jarum spat 3 cc itu, karena spat 3 cc jarumnya panjang. Oke, tekniknya mirip-mirip IM, cuma sudutnya 45 derajat. Nanti kita masukkan ke subkutan pasien. Kita komunikasikan dulu, kita cubit, seperti biasa kita cubit untuk mengumpulkannya. Kita masukkan dengan sudut 45 derajat. Oke, setelah masuk kita aspirasi. Nah, pada pasien nanti kita tengok pada saat aspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah berarti lokasinya sudah tepat. Lalu kita suntikan secara perlahan obat. Sampai obatnya habis. Nah, setelah obatnya habis, kita cabut secara perlahan jarumnya. Kita cabut secara perlahan, kita buang ke safety box. Nah, kita tekan di arah penusukan itu, kita pijat secara lembut, jangan pijat keras-keras. Apalagi insulin atau heparin itu jangan dipijat. Nah, setelah itu injeksi subkutannya sudah selesai. Bukan injeksi. Setelah kita pastikan daerahnya, kita pasang tourniquet. Tourniquet kita pasang itu 10 sampai 12 cm dari lokasi yang kita rencanakan untuk penusukan. Nah, setelah dipasang, kita pasang handscoon untuk perlindungan diri kita, juga perlindungan diri pasien. Nah, setelah handscoon kita pasang, kita akan melakukan penusukan pada vena pasien. Nah, di sini sebelumnya kita disinfeksi dulu, dan jangan lupa komunikasikan pada pasien sebelumnya rekan-rekan ya, agar pasiennya nggak kaget, karena kita tahu pada injeksi itu pasti akan sakit. Seperti biasa, disinfeksi kita lakukan secara melingkar dengan diameter 5 cm. Oke, setelah disinfeksi, kita masukkan obatnya. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu venanya, seperti pemasangan infus ya. Kita pastikan vena yang akan kita tusuk. Nah, untuk sudut penusukan pada intravena itu adalah 20-30 derajat sejajar dengan vena yang akan ditusuk. Nah, ayo kita lakukan penusukan seperti ini. Oke. Nah, di sini karena phantom tidak jelas apakah sudah masuk atau belum. Kalau pada pasien kita lakukan aspirasi seperti ini, kalau seandainya ada darah yang masuk, berarti penusukan kita sudah tepat masuk ke dalam vena. Kalau sudah ada darah, penusukan sudah tepat, kita buka tourniquetnya, lalu kita injeksikan secara perlahan obat yang akan kita masukkan. Oke. Nah, setelah obatnya masuk, kita cabut dengan memakai kapas alkohol atau alkohol swab. Kita tutup daerah pencabutan, kita cabut secara perlahan, buang spatnya ke safety box, lalu kita sambil menekan lukanya, kita pasang plester agar darahnya tidak kemana-mana. Oke, injeksi intravena kita sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita bereskan, kita buka handscoon, kita bereskan alat-alat kita. Sambil komunikasi jangan lupa ya teman-teman ya, kita bereskan alat-alat, komunikasi, lalu jangan lupa cuci tangan. Setelah itu dokumentasikan semua tindakan yang kita lakukan.